Assalamualaikum. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kekuatan selalu istiqomah dalam hal apapun yang berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin melihat dan mereview hasil antara timnas Indonesia dengan Al-Muntakhab Saudi, timnas Saudi Arabia. Di babak pertama tentunya timnas kita belum ada celah ya. Belum ada kekurangan ketika ngumpan mengoper bola, itu tidak ada kesalahan. Sedangkan dari pihak Saudi Arabia ada melakukan kesalahan, operan yang salah sehingga bisa dimaksimalkan oleh Indonesia sehingga bisa berbuah gol. Jadi pada babak pertama Indonesia menang ya. Dalam arti operan, umpanan, serangan. Bahkan serangan Indonesia itu lebih banyak daripada Arab. Arab hanya beberapa serangan, sedangkan Indonesia itu sangat luar biasa serangannya. Penguasaan bolanya, umpannya, passingnya dan lain sebagainya masih menang Indonesia, dan Indonesia tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Sedangkan di pihak Arab, timnas Arab itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga di babak pertama Indonesia bisa mencuri unggul gol ya di awal-awal waktu karena serangan yang sangat luar biasa dari sisi kanan ya. Kemudian juga diumpan kepada Ragnar. Kemudian Ragnar agak melakukan pengecohan kepada tim lawan, dan tentunya tim lawan langsung ada jatuh sebagian bek lawan itu, kemudian langsung ditendang dengan kekuatan kaki kirinya dan mengarah kepada gawang, tetapi dibelokkan oleh Sandy Walsh ya. Tanpa sengaja Sandy Walsh itu maju kemudian terbelokkan ke arah kanan gawang sehingga mengecoh kiper lawan sehingga gol. Dari hasil seperti itu Indonesia terus penguasaan bolanya tanpa melakukan kesalahan, dan di akhir babak pertama ya mungkin menit 48 ya, tambahan menit itu 5 menit, 48 menit Indonesia kebobolan yang dilesakkan oleh penyerang dari timnas Arab. Kemudian ketika dia menembakkan dari luar gawang mengenai tubuh atau pundak ya, mengenai pundak dari Verdong. Nah, itu sehingga arah bola itu mengarah ke kiri. Sedangkan Paes sudah mengarahkan dirinya itu ke kanan, dari Paes ke kanan, sehingga arah bola itu membelokkan ke kiri. Sehingga berbuah gol di akhir babak pertama. Sedangkan di akhir babak kedua ada kelemahan ya dari sisi lawan, sehingga Mancini langsung mengubah strategi dan menggantikan pemainnya yang karena kelemahan tadi. Sedangkan Indonesia masih tetap melakukan percobaan dan masih ya karena cuacanya panas, ada beberapa pemain mungkin ngos-ngosan, kecapean, salah satunya Sandy Walsh itu kecapean itu. Kemudian yang diganti terlebih dahulu karena mungkin kurang pergerakannya itu Witan Sulaiman diganti oleh George Sintayong. Kemudian Sandy Walsh juga diganti karena kelihatan ngos-ngosan. Yang melempar dari sisi luar itu rata-rata Sandy itu ngos-ngosan kelihatan. Ketika sudah diganti alhamdulillah ya betul-betul saya diganti. Kemudian ada beberapa pergantian, salah satunya yang diganti karena mungkin kurang begitu bagus ya, diganti oleh Egy, kemudian diganti oleh Marcelino ya, dan banyak pergantian termasuk pergantian bek kanan ya, Rizky Ridho karena mungkin salah umpan
salah umpan sehingga diganti oleh Ferrari. Begitu juga di pergantian EG itu kurang begitu maksimal karena ada beberapa salah umpan dan untungnya tidak dimanfaatkan oleh lawan. Mereka menembaknya sampai di luar, di atas gawang. Dan ada kejadian yang sangat luar biasa. Mungkin ini bukan kesalahan, tapi karena terlalu ke bawah, terlalu berada di depan gawang, sehingga ketika mau ngumpan Verdong kurang melebar ya. Jadi Paes itu mau ngumpan sehingga harus belokkan dulu karena kurang lebar. Kalau lebar langsung diumpan. Karena dia bergeraknya sedikit sehingga Paes harus mengecoh lawan, dia tendang ke arah kiri, tetapi lawan langsung mengambil bolanya dan terpaksa si Paes harus menendang bola dan ternyata mengenai kaki lawan sehingga wasit menghadiahkan penalti dari timnas Arab. Dan ketika diskusi di depan gawang itu yang ditunjuk oleh regu oleh timnas Arab yang mengeksekusi penalti adalah Salim. Salim pemain berbahaya, tapi ketika menendang penalti, Salim mungkin barangkali mau mengecoh tendangannya ke kiri, tapi alhamdulillah Paes itu menahannya dengan sabar sehingga ketika Salim betul-betul menendang bola arahnya ke kanan, maka Paes pun langsung menggerakkan dirinya menjatuhkan ke kanan dan tertepislah bola dan tidak gol ya. Ini memang sedikit ada kesalahan tadi, walaupun harusnya saling kerjasama, harus melebar sehingga umpannya baik, tapi alhamdulillah Paes itu menjaga gawang dengan luar biasa. Ada penjagaan Paes 2 kali atau lebih dari 3 kali yang sangat luar biasa. Yang paling sangat luar biasa tendangan keras mengarah ke samping kiri gawang kalau dari pemain itu, tapi Paes pun dengan luar biasa menghadangnya ya, langsung menjatuhkan dirinya. Kemudian ada beberapa penyelapan juga itu di luar gawang. Yang pertama juga penyelapanan di dalam gawang, tendangan di dalam gawang, Paes pun bisa menepisnya sehingga alhamdulillah tidak rugi kedatangan Paes, dan saya kira bisa dilanjutkan di babak permainan kedua berikutnya dengan Australia. Paes bisa dimainkan penuh, termasuk Ragnar itu luar biasa tenaganya, bisa dimainkan penuh, dan kami harapkan 1-1 poin 1 itu bisa berlanjut positif ketika bermain di Gelora Bung Karno melawan Australia. Semoga bisa mendapatkan poin penuh 3 poin ya. Jadi 1 poin alhamdulillah, dan kami harapkan nanti di laga berikutnya Australia bisa menang, karena Australia udah kalah 4 udah dimenangkan Bahrain ya, 4-1 atau berapa menang Bahrain, dan saya kira nanti ketika kita jadi tuan rumah bisa memenangkan laga melawan Australia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.